Halo, nama saya Deborah Angelika Purba. Saya dari kelas TIE 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan kode program dari game yang telah saya buat. Di sini, saya membuat game menyeberang jalan, di mana player akan bergerak maju mundur, sedangkan enemy akan bergerak kiri kanan secara berulang. Tujuan dari game ini adalah player mencapai goal tanpa bersentuhan dengan enemy. Di sini saya menggunakan folder utama bernama PBO Project Mandiri, yang di dalamnya juga terdapat beberapa folder lain seperti aset yang berisi gambar-gambar yang akan kita gunakan pada tampilan gamenya nanti. Yang pertama ada gambar background, kemudian ada gambar enemy 1, gambar enemy 2, kemudian ada gambar player 1, gambar player 2, dan gambar ice cream car sebagai goalnya nanti. Selain folder aset, terdapat juga folder sound yang berisi suara yang akan kita gunakan pada gamenya nanti. Di sini terdapat 3 suara. Yang pertama efek suara kalah yang di sini diberi nama loose musik. Kemudian ada background musik yang di sini namanya musik. Dan di sini ada efek suara menang yang namanya win musik. Juga beserta file-file yang berisi kode-kode program yang sudah disesuaikan dengan kelas-kelas pada kode program ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan file yang pertama, yakni game object. Game object ini merupakan superclass dari kelas-kelas lainnya. Di sini tidak lupa kita menggunakan import pgame untuk membuat gamenya. Juga ada konstruktor yang berisi image path, kemudian posisi X dan posisi Y, lebar dan tinggi. Jadi di sini bisa membuat posisi dan ukuran. Kemudian ada image sama dengan pgame.image.load. Ini untuk memuat gambar yang telah kita simpan tadi di dalam folder aset. Kemudian ada self.image sama dengan pgame.transform.scale. Ini untuk menyesuaikan ukuran gambar agar sesuai yang kita inginkan di tampilan gamenya nanti. Kemudian ada self.mask sama dengan pgame.mask.fromSurface yang sangat penting untuk collision detection. Di sini ada juga fungsi draw untuk menentukan posisi objek kita nanti. Oke, kita lanjut ke file selanjutnya yakni player. Di sini kita membuat kelas player karakter sebagai subclass dari game object. Kita membuat atribut speed sama dengan 3, yakni kecepatan playernya sama dengan 3. Kemudian ada fungsi move, di mana jika arahnya positif, maka player akan bergerak ke atas. Kemudian jika arahnya negatif, maka player akan bergerak ke bawah. Di sini juga sudah terdapat batasnya agar player tidak keluar layar. Kemudian ada fungsi detection collision untuk mendeteksi apakah player bersentuhan dengan enemy. Di sini kita menggunakan offset. Lanjut ke file selanjutnya, terdapat file enemy. Di sini terdapat kelas enemy karakter yang merupakan subclass dari game object juga. Di sini kita juga memberikan atribut speed sama dengan 5, yang berarti lebih besar daripada speed di player. Hal ini berguna untuk ke tingkat kesulitan dalam game. Juga terdapat fungsi move, di mana di sini ada batas layarnya dulu kiri dan kanan agar enemy bergerak dari kiri dan kanan. Ini sesuai dengan speednya. Kemudian ada upload posisi enemy sesuai dengan speednya. Update posisi enemy. Kita lanjut ke file selanjutnya, ada file game. File game ini merupakan file utama dalam game ini. Di sini kita pertama membuat
menginisialisasikan white color dan black color untuk RGB. Kemudian kita menggunakan clock untuk menentukan kecepatan atau VPS. Juga terdapat pgame.phone.init untuk menampilkan teks ke layar game kita nanti. Di sini kita menggunakan teks untuk notifikasi kamu menang dan kamu kalah, juga untuk level yang kita capai. Di sini jenis teksnya menggunakan Comic Sans dan ada ukurannya juga di sini. Dalam file ini terdapat kelas game, ada atribut tick rate yang berfungsi untuk menentukan VPS game. Di sini kita menentukannya 60 fps. Kemudian ada konstruktor yang berisi image path, judul, dan ukuran lebar dan tinggi. Di sini kita juga mengeset judulnya pada layar. Kita juga mengeset background dan suara. Kemudian ada fungsi run game loop. Ini fungsinya agar game selalu berulang. Yang pertama ada background musik. Background musik ini akan terus berulang ketika game masih dimainkan. Pada awal game juga akan terdapat instruksi untuk menekan tombol. Kemudian ada level yang disesuaikan dengan speed-nya. Kemudian kita membuat player, ada 2 player di sini. Player yang pertama untuk player yang kita gunakan saat bermain, dan player yang kedua kita gunakan ketika player sudah mengenai enemy. Jadi sebagai tampilan efek perubahan akibat sentuhan itu. Kemudian kita di sini juga menggunakan 2 enemy, kita membuat 2 enemy. Di sini pada setiap objek ini kita sudah membuat posisi dan ukurannya. Kemudian kecepatan enemy akan selalu meningkat sesuai dengan levelnya. Kemudian kita juga membuat goal di sini dari menggunakan gambar yang juga kita udah buat di folder aset. Kemudian di sini ada while not is game over, yang artinya ketika game masih berjalan, kita bisa menekan tombol quit untuk menutup layar. Selain itu, jika kita menekan tombol up, maka kita akan maju, playernya akan maju. Sedangkan kalau kita menekan tombol down, player akan mundur. Kemudian di sini ada kita buat perintah untuk menampilkan player, goal, dan enemy. Di sini ada juga untuk menampilkan instruksi, di mana isi instruksinya adalah tekan tombol up untuk maju. Di sini instruksi akan muncul selama 3 detik dari game dimulai. Jika level kita sudah lebih dari 2, maka enemy-nya akan bertambah, sehingga tingkat kesulitannya juga semakin meningkat. Kemudian di sini ada jika terdapat detection collision, yakni kondisi ketika player bersentuhan dengan enemy, maka background musik akan berhenti. Kemudian akan ada efek suara kalah yang udah kita simpan tadi di folder sound. Kemudian kita juga akan mendapatkan notifikasi dalam bentuk teks, yakni you lose atau kamu kalah. Kemudian layarnya akan diupdate. Dan player juga akan berubah menjadi player 2. Kemudian di sini, jika terdeteksi player menyentuh dengan goal tanpa bersentuhan dengan enemy, maka akan muncul efek suara menang dan juga background musiknya akan berhenti. Kita akan mendapatkan notifikasi you win atau kamu menang dan layarnya diupdate
lagi. Sini kita lihat if did win self.run game loop level speed plus 1. Jadi jika kita menang, maka gamenya akan berulang dengan speednya yang semakin bertambah. Ketika kita kalah, baru kita bisa dapat menutup layar dengan menekan tombol quit. Lanjut di file yang terakhir, yakni file main. File ini merupakan tempat kita untuk menjalankan gamenya. Di sini terdapat ukuran layar, lebar layar, tinggi layar, dan juga judul dari game kita, yakni Cross the Road. Di sini kita juga membuat kode pgame.init untuk menggunakan semua fitur-fitur pada pgame, dan pgame.mixer.init yang gunanya untuk mengaktifkan audio dalam game kita. Kemudian ada kode pgame.mixer.music.note untuk memasukkan background musik kita tadi dan juga untuk mengeset volumenya. Dan di sini juga kita memasukkan gambar background yang udah kita simpan di aset sebelumnya. Kemudian kita run game loop-nya. Kemudian setelah programnya selesai, maka layarnya akan ditutup dan gamenya dan programnya juga ditutup.